Enak banget, manisnya itu pas, dan kelapanya itu ada asin-asinnya karena kita tadi kasih garam jadi gurih. Dan teksturnya itu kayak soft gitu, lembut, dan wangi singkongnya itu masih kerasa gitu, tapi beneran enak banget. Ini aku coba yang pakai pandan, jadi ada wangi pandannya. Sekarang aku mau coba yang nggak pakai apa-apa. Ini pakai pewarna doang, tapi tanpa rasa ya. Jadi aku coba satu lagi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Smile for Life. Teman-teman, hari ini aku mau bikin dessert yang terbuat dari singkong, namanya pici-pici. Pici-pici itu adalah dessertnya orang Filipina ya, dan aku itu terinspirasi dari teman YouTube aku juga. Ini namanya Sis di Cooking Diary. Dia itu bikin pici-pici, kayaknya tuh enak banget, kenyal-kenyal gitu. Kalau di Indonesia itu mirip kayak ongol-ongol ya. Cuman kalau ongol-ongol kan bukan dari singkong ya bahannya. Jadi aku tuh pengen nyoba banget. Kebetulan aku masih ada stok singkong satu lagi. 2 minggu yang lalu aku beli dari Asian Market ya. Nah sekarang langsung aja kita ke resepnya. Nah, langkah pertama di sini aku sudah siapkan ini kelapa kering ya teman-teman. Di sini aku nggak punya kelapa fresh, jadi aku mau pakai kelapa kering. Kalau teman-teman punya kelapa fresh itu lebih baik dan akan lebih enak. Jadi ini kelapa kering. Aku mau kukus dulu biar nanti rasanya juga lebih enak dan teksturnya nggak keras ya. Dan ini aku pakai 2 cup ya, 2 cup kelapa kering. Kalau soal kelapa itu sesuai selera ya, tidak ada takaran, tapi di sini aku pakai 2 cup. Nah, sekarang kita campurkan kurang lebih 3 sendok makan air biasa. Untuk membasahi aja ya, itu tambahkan sejumput garam di kelapanya biar rasanya lebih gurih, dan kalau dikukus dulu itu kelapanya tidak akan mudah basi ya. Nah, sudah tercampur rata dengan air dan garamnya, sekarang kita akan kukus dulu. Kita kukus terlebih dahulu kelapanya ya, kurang lebih 15 menitan. Nah, teman-teman, sambil menunggu kelapanya matang, kita siapkan untuk bahan dasarnya ya. Di sini ada 500 gram singkong yang sudah aku potong-potong dan cuci bersih. Di sini teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, singkongku udah ada yang agak hitam-hitamnya gitu. Soalnya di sini susah ya dapet singkong yang benar-benar fresh, tapi tidak apa-apa, ini masih bisa dikonsumsi ya. Kita masukkan 500 gram singkong ke dalam blender. Kemudian kita kasih air 120 ml untuk membantu singkongnya mudah di blender ya. Dan kita blender hingga lembut. Kalau misalkan teman-teman pengen diparut ya, kalau di Indonesia itu kan ada parutan, bisa diparut juga ya, tapi lebih praktis di blender. Nah, sesudah singkongnya lembut, sekarang kita akan saring ya. Sekarang kita tuangkan ke saringan. Kita menyaringnya agar supaya kadar airnya itu tidak terlalu banyak ya. Jadi tidak perlu kita menyaringnya, memerasnya sangat keras ya, tidak usah. Tuh kan airnya pada keluar, jadi kita cukup remas-remas pakai sendok aja ya teman-teman, biar kadar airnya tidak terlalu banyak. Nah, setelah kadar airnya tidak terlalu banyak ya, lihat seperti ini, jadi tidak terlalu basah. Sekarang kita akan pindahkan ke mangkok yang berukuran sedang. Nah, sekarang kita tambahkan gula pasir 120 gram ya. Kalau mau manis banget boleh ditambahkan sesuai selera. Kemudian 130 ml air.
Kita aduk hingga tercampur rata. Nah, di sini aku akan menambahkan sejumput garam biar rasanya tambah gurih ya. Nah, airnya aku akan tambahkan lagi 20 ml, jadi total airnya itu 150 ml. Nah, sekarang kita akan bagi adonannya menjadi 3 bagian ya. Siapkan mangkok berukuran sedang, kita akan bagi adonannya. Ini kasih pewarna ya. Di sini aku akan kasih pewarna pandan, orange dan ungu ya, teman-teman. Bisa sesuaikan kalau soal warnanya sesuai selera. Sini aku akan kasih warna pandan yang hijau. Warna ungu. Dan warna orange. Aku nggak punya warna kuning, jadi aku pakai warna orange. Kalau warna kuning mungkin lebih bagus ya. Aduk. Ini yang warna ungunya. Warna orange ya, orange. Ups. Nah, sesudah adonannya kita warnai, kita sisihkan dulu, dan sekarang kita akan siapkan untuk cetakannya ya. Nah, untuk cetakannya aku mau pakai cetakan bolu kukus ya, atau kue kalam. Dan ini cetakan yang aku punya itu ukurannya lumayan tinggi ya, jadi nanti aku akan isi setengahnya saja, soalnya kalau ketinggian nggak bagus ya. Dan ini terbuat dari silikon. Sekarang kita akan lumuri dulu dengan minyak. Nah, setelah cetakannya kita lumuri dengan minyak, sekarang kita akan tuang ya. Kita akan tuang yang hijau, yang ungu, dan yang orange. Kita tuang dulu. Aku akan kasih sekitar 1,5 sendok aja ya, satu loyangnya, biar nggak ketinggian. Di dalam sini masih ada kelapa yang tadi kita kukus. Sekarang kita angkat kelapanya. Bismillah. Dan kita masukkan pici-picinya. Nah, sekarang kita kukus kurang lebih 20-30 menit. Nah, teman-teman, ini sudah 25 menit ya. Sekarang kita buka. Dan kita keluarkan. Bismillah, aku pakai tangan aja ya, soalnya nggak panas. Ini dari silikon itu nggak panas kalau disentuh. Ini tuh warnanya cantik banget. Orange, green, dan ungu.
Nah, kemudian kita kukus yang sisanya hingga selesai semuanya ya. Nah, ini dia sebelum kita keluarkan dari cetakannya, kita akan biarkan dulu sedikit dingin ya, biar nanti lebih mudah kita mengeluarkannya ya. Nah, ini dia teman-teman, pici-picinya sudah dingin ya, dan ini warnanya tuh cantik-cantik banget. Ungu, hijau, dan orange. Sekarang kita mau keluarin dari cetakannya ya. Nah, siapkan tempat yang lain untuk kelapanya ya. Sini aku akan kasih kelapa yang sudah kita kukus tadi. Nah, sekarang kita akan keluarkan pici-picinya langsung ke atas kelapa. Itu kenyal banget kayak ongol-ongol, tapi cuman terbuat dari singkong aja, nggak pakai aci, nggak pakai apa. Ya, tuh langsung ke kelapa terus dibolak-balik kayak gini. Ini dia teman-teman, pici-picinya dari kedekatan ya. Ini tuh pertama kali banget aku nyobain ini, dan sekarang aku mau coba gimana sih rasanya ya. Dan ini tuh bahan dasarnya cuma singkong, gula, dan air saja, tapi hasilnya itu kenyal kayak pakai jelly gitu teman-teman. Karena di dalam singkong tersendiri mengandung aci ya, jadi agak kenyal. Jadi kalau sudah matang itu pasti kenyal lengket gitu ya. Sekarang aku coba satu. Ini aku deketin, jadi kayak agar-agar gitu. Enak, enak banget teman-teman. Enak banget, manisnya itu pas, dan kelapanya itu ada asin-asinnya karena kita tadi kasih garam jadi gurih. Dan teksturnya itu kayak soft gitu, lembut, dan wangi singkongnya itu masih kerasa gitu, tapi beneran enak banget. Selamat mencoba, semoga suka, dan jangan lupa dikasih like, juga di komen, dan di subscribe ya. Terima kasih, bye.